sekompleks sama ipar saya. Anak kami seumuran dan sering main bareng. Tapi mereka sering kali berantem nih, sampai nggak bisa dihitung pakai jari. Bagaimana caranya agar saya dan ipar bisa membantu anak-anak kami menyelesaikan konfliknya? Takutnya malah saya dan ipar yang berantem. Anak punya masalah, berantem dengan sepupunya. Ini sebetulnya kesempatan belajar loh untuk kedua-duanya. Tetapi apakah kemudian ini akan jadi konflik yang terus berkelanjutan atau bahkan sampai berubah menjadi masalah perundungan, akan tergantung pada bagaimana Anda dan ipar mencoba mengatasi masalahnya. Yang pertama yang saya ingin lakukan adalah mencoba membedakan resolusi konflik seperti apa yang bisa kita lakukan pada anak-anak di usia yang berbeda. Kalau misalnya konflik ini terjadi pada anak-anak di usia sebelum 2 atau 3 tahun, maka yang bisa dilakukan oleh orang tua yang paling banyak adalah mencegah supaya konflik itu tidak terjadi. Biasanya konflik antara anak-anak di usia itu muncul kalau sudah sama-sama kehabisan energi, terlalu lelah, tetapi masih terus dipaksa untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Jadi bangun rutinitas yang baik, sehingga waktu main anak dengan sepupunya adalah waktu main yang sudah terencana dan berhenti sebelum dia lelah. Nah, untuk anak-anak yang sudah bisa berkomunikasi dengan lebih aktif, sudah bisa menyatakan perasaannya, biasanya di usia 2,5 tahun, sampai dengan dia ada di usia sekitar 7 atau 8 tahun, pada saat itu sebetulnya anak-anak kita yang sedang berselisih bisa dilatih untuk mulai mengendalikan emosi. Jadi sebelum berusaha memecahkan masalahnya, mengatur siapa yang dapat mainan yang sedang diperebutkan, atau mengatur bagaimana solusi untuk anak-anak bisa antri menunggu giliran, tenangkan dulu emosi anak-anak kita. Anda bersama anaknya sendiri, ipar bersama anaknya. Dengarkan, berusaha memahami sebetulnya kesedihan atau kekesalan yang dia rasakan. Sesudah itu, biasanya anak akan mampu lebih tenang dan mulai bisa diajak bicara untuk mencari solusi-solusi atas masalah. Kebanyakan kita langsung ingin memecahkan masalah saat itu juga, karena tidak punya waktu untuk mendengarkan anak atau membantu mengelola emosinya. Cara ini adalah cara yang tidak tepat, karena pada saat anak sedang mengalami ledakan emosi, dia memang sedang butuh validasi atas apa yang dirasakannya, bukan butuh bantuan untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi tunda dulu. Sesudah emosinya tenang, akan lebih mudah untuk orang tua mencontohkan bagaimana sih cara memecahkan masalah. Saling mendengarkan. Dengar dulu cerita versi si A, kemudian minta anak kita mengulang. Apa sih sebetulnya yang dirasakan oleh sepupunya? Oh, karena aku rebut tadi, kamu jadi kaget ya? Karena mainan kamu hilang, kamu jadi sedih sekali. Bahkan anak-anak usia 2,5-3 tahun pun bisa mendapat contoh dari orang tuanya berulang kali tentang cara untuk berempati, dan setelah beberapa minggu saja dia akan bisa melakukannya sendiri. Sesudah saling memahami, maka anak seringkali bisa keluar dengan solusi-solusi. Kalau itu belum terjadi pada anak-anak kita, maka orang tua bisa membantu dan mencontohkan. Kita bisa melakukan ini loh, bisa taruh bukunya sama-sama kerak buku. Bisa gantian mainannya pada saat waker berbunyi. Tunjukkan bahwa banyak alternatif untuk memecahkan masalah. Semakin banyak contoh, semakin anak besar, maka dia akan semakin kreatif dalam menemukan solusi-solusi yang bisa diterima bukan hanya oleh dirinya, tetapi oleh teman bermainnya atau teman belajar konflik bersamanya. Dengan latihan-latihan seperti ini sejak dini, Anda bisa bayangkan bahwa di usia 7-8 tahun, anak-anak kita sudah bisa siap melakukan resolusi konflik secara mandiri. Di saat ini, orang tua sudah tidak perlu terlibat sama sekali. Kenapa? Karena dia sudah dapat latihannya. Dan karena secara tahap perkembangan, anak-anak di usia ini sudah bisa lebih baik mengendalikan emosi, sudah bisa memahami perspektif yang berbeda di saat konflik, dan sudah bisa keluar dengan alternatif-alternatif solusi yang walaupun belum tentu berhasil pada saat dicoba satu kali lagi, tetapi sudah bisa
mengevaluasi, duduk bersama, saling mendengarkan, dan mencoba hal-hal yang berbeda. Resolusi konflik adalah keterampilan yang sangat penting sepanjang usia. Kita seringkali melihat di diri kita sendiri atau orang-orang di sekeliling kita yang gagal menyelesaikan konflik-konflik pribadinya ataupun konflik-konflik sosialnya. Kebanyakan adalah orang-orang yang memang tidak mendapat kesempatan untuk latihan, untuk mempraktekkan ini sejak di masa anak-anak. Jangan sampai itu terjadi pada anak-anak kita. Latih dari sekarang, dukung dan terlibat, dan kemudian beri kesempatan-kesempatan untuk